Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan negeri Kabupaten Cikarang Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 0.1.14 FT 03/2017 dengan terdakwa Rizky Febrian pada hari ini 4 September 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Cikarang Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 0.1.14 FT 03/2008 dengan terdakwa Rizky Febrian pada hari ini 4 September 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada panitera, silakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan untuk masuk ke dalam persidangan. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing dalam kasus ini. Apakah saudara Rizky Febrian didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Rizky Febrian coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara? Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kota Cikarang Selatan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan kepada Hakim Anggota kedua untuk membacakan dakwanya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Ya, sudah siap yang mulia. Saudara Rizky Febrian, apakah sudah menerima saranannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwa SPB pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh hakim kedua tadi? Bagaimana saudara penuntut hukum? Apakah Anda melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara hakim kedua? Yang mulia, saya melakukan pembelaan. Silakan bacakan ekspresi dari saudara. Terdakwa berdapatan bahwa perbuatannya tidak termasuk kategori tindak pidana korupsi, melainkan merupakan perbuatan pidana hukum, atau bahwa perbuatan perdata semata. Saudara hakim kedua, bagaimana tanggapan saudara terhadap ekspresi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, ekspresi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam ekspresi. Menurut kami, ekspresi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwa kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dibacakan dalam ekspresi terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Irtasia ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Kawah dan Geraha. Saudara terdakwa
penasihat hukum dan saksi. Demikian putusan serah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitraan. Bagaimana saudara nasihat hukum, sudah siap dengan alat tidak tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Rifki Febrian bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana kepada Rifki Febrian dengan tindak pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa tidak ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 tahun bulan kurungan. Nasihat hukum, apakah para saksi sudah siap? Ya, sudah siap yang mulia. Kepada saksi pertama, saudara Dehan Rizky dipersilakan. Siap. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat ya, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Dehan Rizky, umur 20 tahun, kerjaan sebagai karyawan swasta. Iya benar ya Bu ya. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya saya mengenal dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Apakah saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu ya mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Rifki Febrian. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Survivor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Survivor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, yang mulia. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Survivor Indonesia dan PT Kawada tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura tanggal 31 Oktober. Terima kasih saudara Dehan Rizky. Apakah penasihat hukum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Silakan dibawa ke sini. Terima kasih saudara kembali. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh hakim. Menyatakan bahwa terdakwa Rifki Febrian terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara untuk membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Kamis tanggal 4 September 2025 di Pengadilan Negara Kabupaten Cikarang Selatan berakhir dengan hasil terdakwa Muhammad Riki Febrian dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Astaghfirullah Rabbal baraya